Hai, saya Cindy Purnama Putri dari D3 Sistem Informasi Universitas Erlangga, NIM 9. Di sini saya akan mendemokan proyek web Laravel saya untuk mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai untuk demo kali ini, yaitu di sini saya akan mendemokan tampilan post saya dan memberitahukan fitur-fitur yang telah saya miliki. Lalu nanti akan lanjut ke submit dari hasil tampilan post yang akan kita isi nanti bersama-sama, dan akan disubmit yang akan masuk ke tabel transaksi yaitu sales dan detail sales. Lalu fitur-fitur post yang harus saya miliki yaitu ada Ajax untuk mengambil list data barang dari database. Lalu ada barang yang dipilih bisa masuk ke keranjang, dan setiap penambahan barang akan berubah di total dan subtotalnya, dan berubah juga pada saat kuantitinya ditambah. Jadi langsung saja kita ke halaman web saya, yaitu cindipurnamaputri.laravel.masuk.id. Kita masuk. Di sini saya menambahkan tampilan untuk login, yaitu saat masuk di halaman web saya yaitu cindipurnama.laravel.masuk.id. Yang akan tampilan pertama adalah login. Jadi di login ini nanti kita menambahkan email dan password. Lalu email yang kita miliki atau yang ada di dalam database, salah satunya contoh hi.gmail.com. Lalu passwordnya adalah halo. Lalu kita login, dan tampilan awal untuk login adalah home, yaitu welcome seperti video pada sebelumnya. Oke, sebelumnya kita belum pernah menjelaskan tentang post, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai post. Ini adalah tampilan post saya, yaitu point of sales. Di sini ada nota. Nota di sini nanti adalah nota ID yang akan auto dan otomatis di-trigger langsung ke database. Jadi kita tidak perlu mengisi. Lalu di sini ada date, kita bisa memilih tanggal di sini. Lalu di sini ada user, ada customer, ada kategori name. Di sini ada select produk, yaitu adalah yang dimasuk Ajax untuk menampilkan data dari produk yang ada di dalam database. Lalu di sini ada add payment. Di sini nanti kita akan menyambungkan ke tabel sales. Nih, di sini adalah hasil data-data yang telah ditambahkan dari payment. Jadi di sini ada beberapa macam. Di sini ada detail. Detail ini bukan detail sales, tapi detail pembelanjaan di nota 4. Jadi saat kita klik di sini, dan di sini akan ada rincian di nota 4 ini produk-produk apa saja yang dibeli, jumlahnya berapa, apakah ada diskon, harganya berapa, dan harganya totalnya berapa setelah ditambahkan kuantitinya. Di sini ada total paymentnya, yaitu sama seperti ini ya, 121. Tanggalnya juga sesuai. Lalu ini customer di sini adalah customer 005, yaitu Bella Cynthia, dan user yang melayaninya adalah Delisa Citra, yaitu dengan ID US 006. Jadi di sini kayak seperti tampilannya atau rincian dari sales itu tersebut. Lalu bedanya dengan detail of sales recap, ini itu semua detail dari riwayat pembelanjaan. Jadi di sini ada tidak hanya ada nota 4, tapi di sini dari nota 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini nanti akan ada rekap misal dalam pembelanjaan yang telah dilakukan. Jadi langsung saja kita ke post. Di sini kita akan masukkan tanggal, yaitu tanggal sekarang, tanggal 4 April 2020. Lalu kita pilih user, kita mungkin Delisa Citra usernya. Lalu untuk customer kita bisa pilih Putri Tanjung. Kategorinya kita makanan. Kita bisa select produk. Di sini kita ada ambil nasi goreng, ada bakmi goreng. Di sini ada cireng, ada juga batagor. Dan di sini adalah kuantitinya otomatis 1. Jadi di sini dengan harganya sesuai dengan kuantiti. Kalau misal kita menambahkan nasi gorengnya menjadi 2, di sini akan berubah menjadi 20.000. Di sini juga berubah.
dan di sini ada PPN 10%, jadi sebenarnya subtotalnya hanya 50.000 menjadi 55.000 karena PPN tersebut. Lalu di sini kita bisa nambahkan misalnya 3, di sini berubah menjadi 30.000, di sini juga bertambah. Lalu di sini cirengnya mungkin kita buat tetap saja, lalu kita batagor kita kasih 2 biji juga. Jadi di sini menjadi 88.000. Lalu kita bisa del juga di sini, mungkin kita tidak jadi cireng, kita bisa hapus, cirengnya hilang. Atau mungkin kita bisa menambahkan produk lainnya seperti Oreo, misalnya kita beli Oreonya 3, 4, 5 mungkin. Lalu bisa menambah jadi 25.000 dari harga 5.000. Totalnya 104.500. Ini karena PPN-nya 10%. Jadi saat kita add payment akan kembali ke point of sale. Kenapa seperti ini? Karena dalam sistem kasir mungkin bisa dalam situasi banyak yang antri, jadi kalau misalnya kita add payment dan mungkin ke kolom sel atau tabel sel, itu akan membuat kinerja kasir akan lama dengan bolak-balik. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke point of sale, kita bisa langsung menambahkan untuk transaksi selanjutnya. Lalu kita sekarang lihat, cek tadi data yang kita masukkan apakah sudah masuk ya. Itu nota 5 tadi adalah yang terakhir nota 4 sesuai trigger atau nota terakhir tadi. Lalu di sini sudah ada jumlahnya 104.500 sesuai tadi. Kita lihat detailnya. Nah, betul kan, untuk kasir atau usernya adalah Delisa Citra, lalu customernya Putri Tanjung, date-nya 26 April 2020. Total paymentnya sama tadi, sama yang ini 104.500. Lalu di sini udah jumlah barang-barangnya sama sesuai seperti tadi. Lalu kita lihat detail of sales recap atau tabel detail sales. Di sini bertambah menjadi 4 kolom, yaitu tabel untuk nota yang terakhir kita masukkan yaitu nota 5. Di sini ada produk apa dengan jumlah berapa, harga berapa, diskonnya mungkin 0. Mungkin tadi saya lupa untuk memberitahu atau mendemokan mengenai diskon. Di sini akan kita coba input lagi. Yang tanggalnya sama, kasirnya mungkin sama. Ini kita ganti untuk user. Itu kita coba minuman. Lalu di sini ada teh panas, ada es teh, ada apa lagi ya? Ada es krim. Ya, kita mungkin tambahkan di sini kita 5, di sini kita kasih juga 5, 6 mungkin di sini 2. Lalu kita bisa berikan diskon di sini, misalnya kita beri diskon 2.000. Di sini akan otomatis berkurang. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, ini adalah 15.000 dan diskonnya saat kita kasih 2.000 akan berkurang jadi 13.000, termasuk di sininya semua. Ini juga ikut mengikuti ini, mengikuti ini. Jadi kalau misalnya kita kasih 0, di sini 47.000, di sini 51.700. Kalau kita kasih 2.000, di sini berubah menjadi 13.000, di sini berubah menjadi 45.000, di sini 49.500. Jadi semuanya berkurang sesuai dengan jumlah diskon. Lalu kita bisa add paymentnya. Lalu kita cek di sales, masuk ya dengan trigger-trigger yang sesuai. Lalu kita lihat detailnya, benar banget dengan diskon 2.000, datanya masuk dengan customer Cindy Purnama, total payment 49.500 sama seperti ini ya. Lalu kita lihat detail of salesnya, bertambah 3 data baru di nota 6 ya, seperti ini. Kita kembali ke sales, dan saya rasa untuk demo kali ini seperti itu saja. Tadi sudah saya logout dan kembali ke halaman login. Jadi untuk itu saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya juga mau menambahkan atau mendemokan sedikit, yaitu di sini ada sign up. Itu kita bisa klik sign up. Di sini kita bisa menambahkan data baru dan nanti bisa masuk ke database jika memang dirasa ingin menambahkan atau masuk belum memiliki data. Kita bisa balik lagi ke login jika sudah memiliki data. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan mendemokan untuk lebih jauh mengenai login dan sign up. Untuk itu saya sangat mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin fitur atau yang kurang berkenan. Terima kasih.